Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa dari kelas 7 Amazing akan membahas tentang sejarah Daulah Umayyah di Andalusia. Pada tahun 750, Daulah Abbasiyah meraih kekuasaan dengan ditandai pembantaian massal terhadap anggota keluarga Umayyah. Meski demikian, ada segelintir orang yang luput dari pembantaian. Salah satunya Abdurrahman bin Muawiyah, cucu Hisham, khalifah ke-10 Daulah Umayyah di Damaskus, Hijri 2013 B642. Pelarian dirinya didampingi oleh ajudannya bernama Badar. Abdurrahman masih berusia 22 tahun pada saat ia melarikan diri dari kecaman Daulah Abbasiyah. Ia memasuki Mesir, Barca, Libya, dan Afrika Utara. Ia berjuang kurang lebih selama 6 tahun. Abdurrahman memasuki Andalusia. Ia mendapat dukungan dan bantuan dari suku Yamani. Akhirnya ia berhasil merebut kekuasaan dari suku Mudari. Ia dijuluki Abdurrahman al-Daki, Abdurrahman yang masuk ke Andalusia. Ismail 1996 pp 143-144. Ia dijuluki Al-Dakhil karena ia merupakan pangeran Daulah Umayyah pertama yang memasuki wilayah Andalusia. Pada tahun 756, ia menyingkirkan Yusuf bin Ar-Rahman al-Fihri, gubernur Andalusia yang tunduk kepada pemerintah Abbasiyah. Pada tahun 757, ia mulai menghapuskan nama Khalifah Abbasiyah dari khotbah-khotbah Jumat yang biasa dilakukan oleh gubernur sebelumnya, serta memproklamasikan wilayah itu lepas dari kekuasaan Daulah Abbasiyah. Al-Daki menyebut dirinya hanya sebagai amir karena menurutnya kekhalifahan itu satu yang tidak dapat dibagi. Maryam 204-81. Al-Dakiyah berhasil meletakkan sandi dasar yang kokoh bagi tegaknya Daulah Umayyah di Andalusia. Daulah Umayyah II. Selama 32 tahun masa kekuasaannya, ia mampu mengatasi berbagai ancaman dari dalam maupun dari luar. Gelar amir dipertahankan sampai dengan Khalifah ke-8 Abdurrahman III 912 sampai 921 Masehi. Maryam 204-81. Dinasti Umayyah di Andalusia berkuasa dari 756 sampai 1031 Masehi. Banyak capaian atau kemajuan yang banyak menginspirasi peradaban Eropa yang untuk keluar dari zaman ke-8, terutama ketika dijabat oleh Abdurrahman I, Abdurrahman III, Hakam II, dan Al-Hajib Al-Mansur Billah atau Muhammad II. Dinasti Umayyah di Andalusia berkuasa selama 275 tahun dengan 16 khalifah sebagai pemimpinnya. Ar-Rafiq 2020-82. Andalusia mulai memperoleh kemajuan baik dalam bidang politik maupun dalam bidang peradaban. Ad-Dakhil mendirikan sekolah dan di kota besar Andalusia pada masa pemerintahan Hisham Amir kedua berjasa menegakkan hukum Islam. Pada masa Abdurrahman al-Awsat, pecinta ilmu pengetahuan dan muncul pemikiran filsafat. Yatim 2008-95. Pada masa pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar An-Nasir 928 sampai 996 Masehi, dilakukan peradaban untuk pemanggilan raja
pemerintahan yang awalnya disebut dengan Amir diubah menjadi Khalifah. Pada masa pemerintahan bergelar Khalifah pada masa Al-Nasir inilah Daulah Umayyah II mencapai puncak kejayaan dan tetap dipertahankan pada masa kepemimpinan Hakam II 961 sampai 976 Masehi. Pada masa pemerintahan Abdurrahman III, ia meredam pemberontakan Umar bin Hafsun pada tahun 917 Masehi. Ia menguasai Tolok sebagai pusat kekuatan kubu Ibn Hafsun Karim 2011 sampai 240. Hakam II 961 sampai 976 Masehi naik tahta menggantikan Al-Nasir. Ia unggul sebagai seorang penguasa sekaligus ilmuwan. Di perpustakaan pribadinya ia memiliki naskah dan ia paham terhadap buku yang dikoleksinya. Periode ini puncak kejayaan intelektual ilmuwan dari seluruh dunia berkumpul di Cordova. Periode ini rakyat bebas dari buta huruf. Pada masa Hakam II telah ada dewan guru yang besar yang bertempat di Universitas Concordia Karim 2011 p240. Hakam 11 961 sampai 976 Masehi naik tahta setelah Hakam II wafat, putranya menggantikan kepemimpinan yang berusia 10 tahun. Ia dinobatkan sebagai khalifah. Oleh karena itu, kekuasaan aktual berada di tangan para pejabat pada tahun 981 Masehi. Khalifah menunjuk Abi Amir sebagai pemegang kekuasaan yang mutlak. Ia seorang yang ambisius yang berhasil mencapakan kekuasaannya dan melebarkan wilayah kekuasaan Islam dengan menyingkirkan rekan-rekan dan saingan-saingan. Atas keberhasilannya ia mendapat gelar Al-Mansur bila ia wafat 1002 Masehi. Beliau wafat pada tahun 1002 Masehi dan digantikan putranya Al-Muzaffar 1003 sampai 1009 Masehi yang masih unggul dalam mempertahankan keunggulan Yatim 2008 p97. Akan tetapi setelah wafatnya 1009 ia dikatakan oleh adiknya Abdurrahman bin Muhammad 1009 Masehi. Terjadi kemelut di dalam negeri yang menghancurkan kedaulatan Umayyah II. Kehancuran Maryam 2004 p82. Kehancuran mulai melanda ketika pemukaan Daulah Umayyah II memecat Al-Mu'tayyid dan menggantikan dengan Abdurrahman bin Muhammad. Setelah wafatnya Abdurrahman bin Muhammad, kursi khalifah menjadi perebutan pergantian khalifah sebanyak 14 kali selama 22 tahun. Umumnya mulai kudeta dan 5 orang. Khalifah naik tahta 2 kali. Daulah Umayyah II akhirnya runtuh ketika Khalifah Hisam III bin Muhammad III yang bergelar Al-Mu'tadi 1027 sampai 1031 Masehi disingkirkan oleh sekelompok angkatan bersenjata. Maryam 2004 p81. Dewan Menteri pemerintah Cordova yang menghapuskan kekhalifahan Daulah Umayyah II memasuki babak baru. Cordova dan menghapuskan kekhalifahan Daulah Umayyah II memasuki babak baru yang dikenal dengan periode mutlak al-Tawaif. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.